wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat tarawih rahimahumullah. Kita kembali mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, berupa kesehatan dan kesempatan. Ini nikmat dari Allah yang tidak terhingga kepada hambanya. Salah satu ayat menjelaskan, surah An-Nahl ayat 18, wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Kata Allah, jika kamu coba-coba menghitung nikmatku, niscaya kamu tidak sanggup menghitungnya. Walaupun kita jadikan air laut sebagai tintanya, daun di daratan sebagai bukunya untuk menuliskan nikmat itu pun belum cukup, kata Allah. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang yang beriman, orang yang mempunyai akidah, keyakinan? Sikap kita kepada Allah adalah lebih taat dan patuh terhadap perintah-perintahnya. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan untuk arwah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan seringnya kita bersolawat kepada Rasulullah akan dijanjikan berupa syafaat. Apa itu syafaat? Pertolongannya dan naungannya nanti di hari ditimbang dosa dan pahala, disebut yaumul mizan. Hari ditimbang dosa dan pahala akan kita diberi syafaat dengan mengirimkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimahumullah, judul yang dipaparkan pada kesempatan ini adalah surga dan para penghuninya. Kita yakin dan percaya Allah itu menjadikan segala dua macam, bilaili wan nahar. Ada malam, ada siang. Ada yang sehat, ada yang sakit. Ini dia yang menentukan. Ada yang hidup, ada yang mati. Kemudian ada dosa, ada pahala. Ada dunia, ada akhirat. Ada surga, ada neraka. Pokoknya segala dua macam. Dia yang menentukan apakah hambanya itu masuk surga atau masuk neraka. Tergantung kepada amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah, yang melalui kabar gembira atau kabar petakut. Apa itu kabar gembira, kabar petakut? Allah janjikan kepada orang yang beriman, kepada orang yang taat berupa surga. Dan begitu juga sebaliknya,
Allah menjanjikan kepada orang-orang yang ingkar, orang-orang yang kafir, ada nerakanya. Tergantung kepada amalan-amalan yang kita lakukan semasa hidup. Berdasarkan surah Al-Mu'minun ayat 1, 2, dan 3, ada di situ 3 macam para penghuni surga Allah itu. Apa nama surganya? Di akhir ayatnya dijelaskan, allazina yarisunal firdaus. Mereka masuk ke dalam surga Firdaus, hum fiha khalidun. Mereka di dalam surga Firdaus itu selama-lamanya. Lalu apa yang pertama dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran ini, surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat 1 sampai 3. Qad aflahal mu'minun, sungguh benar-benar, artinya tidak bergarah-garah, beruntung orang yang beriman, yaitunya yang pertama, allazina hum fi sholatihim khashi'un. Mereka melakukan sholat dengan khusyuk. Lalu apa itu khusyuk? Khusyuk secara bahasa mengkonsentrasikan pikiran di saat kita takbiratul ihram, tidak ada kemana-mana pikiran ke arah yang lain, cuma hanya kepada Allah di saat kita takbiratul ihram. Ini khusyuk menurut bahasa. Lalu menurut para ahli tasawuf, Imam Al-Ghazali, khusyuk itu ada 3 macam, kata beliau. Seorang ahli tasawuf berpendapat, yang pertama, khusyuk itu kita memahami dari bacaan-bacaan sholat yang kita baca, memahami. Kemudian khusyuk itu yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, merubah sikap dan perilaku kita di dalam kehidupan sehari-hari ke arah yang lebih baik. Ini khusyuk yang kedua. Kalau benar-benar dia khusyuk dalam sholatnya, tentu merubah sikap dan perilakunya. Misalnya dia lalai, tidak lalai lagi. Ini merubah. Biasanya tidak sholat, sholat. Biasanya cepat-cepat sholatnya, sekarang tidak cepat-cepat lagi. Ada perubahan sikap di dalam kehidupan. Kemudian khusyuk yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, itu menghindari makanan-makanan yang haram. Kenapa ini ditegaskan? Karena pengaruh makanan itu dalam tubuh kita akan tidak konsentrasi, mengarah pikiran kita kemana-mana. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah Al-Ma'idah ayat 42. Sama'una lil kadzibi ukuluh. Mereka yang sering memakan makanan yang haram, nanti di akhirat perut mereka besar, berisi ular-ular kecil, yang dijelaskan oleh Allah dalam kitab alam gaib. Kenapa berisi ular-ular kecil? Karena makanan-makanan yang haram itulah. Biasanya makanan ini mulus saja, Allah lagi baik, sekarang tidak. Mungkin secara dirampas,
bicara korupsi yang kita makan itu, apalagi diberikan kepada keluarga kita, ini akan berpengaruh kepada pola pikir seseorang. Tentunya keluarga, anak, istri. Kenapa kok marah-marah dalam rumah itu? Karena pengaruh dari makanan-makanan yang haram. Ini dalilnya surah Al-Maidah ayat 42. Sama'un lil kadzibina lukulu. Oleh karena itu, ini yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali, hindari makanan-makanan yang haram. Baru ada konsentrasi, kekusukan, memahami dan merubah sikap seseorang di dalam kehidupan sehari-hari. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Orang yang sholat itu bisa meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Ini satu. Yang kedua, siapakah orang yang menghuni surga yang kedua itu? Kata Allah, walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Orang-orang apabila berkata tidak baik, lebih baik mereka diam. Artinya di dalam kehidupan bukan artinya kita tidak boleh berkata, bukan artinya kita tidak boleh berbicara. Silahkan berbicara, tapi yang baik-baik. Seperti halnya kita dalam keadaan puasa di siang hari, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, malam yada qaula zur wa amala bihi falaisa lillah hajatan ayado'a ta'amuhu wa syarrabuhu. Kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya ini, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong, berdusta, bergunjing, padahal mereka sedang berpuasa, Allah tidak mengajukan pahala puasa seseorang itu ayado'a ta'amuhu wa syarabu, walaupun orang itu menahan haus dan lapar. Artinya dalam sedang berpuasa bukan hanya sekadar menahan haus dan lapar, akan tapi kita menahan pembicaraan yang tidak berguna. Kata hadis Rasulullah yang lain, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw yasmut. Apabila kamu beriman kepada Allah, kepada hari kiamat, berkatalah yang baik-baik saja. Kalau tidak baik perkataan, kata Rasulullah, aw yasmut, lebih baik diam. Kenapa ini dianjurkan? Karena kalau salah-salah berkata, salah-salah ucap, terbacalah penyakit orang, terbacalah sifat-sifat orang, ini akan merusak nilai amal ibadah seseorang. Juga Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang ini membakar abu dadah di eler. Dia bakar, kemudian dia lihat dari jauh dadah ini tidak terbakar. Tetapi apabila didekati, abu dadah itu sudah hangus, cuma lampisan yang di atas saja yang tidak terbakar. Apa maksudnya? Kita beranggapan amal ibadah kita sudah cukup, sudah banyak. Ternyata pahalanya kosong, rusak. Kenapa rusak? Ulah lidah, wahafizil lisan, kata Rasulullah. Peliharalah lidahmu, karena lidah ini tidak bertulang. Bisa saja apabila tidak dikendalikan oleh keimanan,
bisa saja menyebut-nyebut penyakit orang lain, keadaan orang lain. Pernah terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah duduk-duduk bersama para sahabat dan tabi'in. Lalu beberapa orang segala pendek, lihir pendek, kepala singkek, badan pendek, tangan pendek. Karena kata para sahabat, wahai ya Rasulullah, kenapa orang itu kok segala pendek? Lihir pendek, badan singkek, tangan pendek, seluruhnya pendek. Kata Rasulullah, itu engkau sudah membaca keadaan orang. Berarti engkau sudah termasuk ghibah. Apa itu ghibah? Membicarakan keadaan orang lain kemudian ditambah-tambah dari sifat-sifat orang lain itu dibicarakan kepada orang lain. Ini akan mengurangi nilai amal ibadah puasa seorang. Lalu kata Rasulullah, cepat-cepat kejar orang itu supaya kita tidak berdosa lagi. Ini yang penting kita perhatikan. Kita beranggapan amal ibadah kita sudah banyak, ternyata pahalanya kosong. Ibarat kata Imam Al-Ghazali tadi, seperti orang membakar abu dadak. Persangkaan kita sudah terbakar, tidak hangus, sebenarnya dia hangus semua. Artinya amal ibadah kita kosong. Itu yang kedua, memelihara perkataan yang tidak bermanfaat. Kata Rasulullah, auliasmut, lebih baik diam. Yang ketiga, siapakah orang yang menghuni surga Firdaus yang ketiga itu? Dalam ayat ini jelaskan, walazina hum lizakati fa'ilun, orang-orang yang selalu mengeluarkan zakat. Apa itu zakat? Zakat secara bahasa mengeluarkan harta kita sampai haulnya, sampai senisabnya, dizakatkan. Disebut zakat mal. Misalnya kita buat sawah, sudah keluarkan upahnya dan berhasil 20 karung, kita zakatkan 2 karung. Atau uang kita ada 1 juta misalnya, kita zakatkan 25.000. Ini zakat mal namanya. Kalau sekarang, lalu zakat mal itu siapa yang berhak menerimanya? Dalam surah At-Taubah ayat 60 diutamakan fakir dan miskin. Lalu siapakah orang yang fakir, orang yang miskin itu? Dia berusaha hari-hari, tapi hari ini habis. Besok berusaha lagi, besok habis lagi dimakannya, dibelanjakannya. Itu tergolong orang fakir dan miskin. Nah, orang ini berhak menerima zakat. Satu. Yang kedua, zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Zakat diri awak. Supaya sampai pahala puasa seorang itu, kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya, syahrul Ramadan mu'allakum bainas samawati wal ard. Orang yang berpuasa bulan Ramadan apabila tidak membayarkan zakat fitrah, tergantung-gantung pahala puasanya antara langit dan bumi. Artinya, segerakanlah membayar zakat fitrah. Kita sudah tahu berapa targetnya, berapa kadarnya. Kalau beras 10 tekong susu, mungkin kita tukar dengan jaringan dengan uang sekitar 40 ribu atau 35 ribu. Ini satu orang. Lalu apa tujuan zakat ini? Yang pertama, kita berikan kepada orang fakir dan miskin yang dikumpulkan oleh amil, yang ditunjuk oleh pengurus,
dibagi-bagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Apa tujuannya? Untuk menggembirakan hati orang fakir dan miskin itu. Kenapa gembira dia? Kita beri zakat, dia bisa belanja apa saja yang mau dia belikan dari zakat kita tadi. Tujuan yang kedua, kuzmin amwalihim, kata Allah, keluarkanlah sebagian hartamu, zakatkan. Sekarang kita diwajibkan membayar zakat fitrah, waktu tahirumu, untuk mensucikan dirimu, waktu zakihim, untuk menyampaikan pahalanya, pahala zakat itu kepada Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin, kaum muslimat jamaah tarawih rahimahullah, sangat penting, sangat perlu kita bayarkan zakat sebelum sholat Idul Fitri. Artinya segerakanlah untuk membayarkan zakat fitrah, zakat diri kita, supaya sampai pahala puasa kita kepada Allah. Kata pepatah, tiga tuku sajarang di situ api mangkoi. Mana tiga tuku sajarang, bapak-bapak, ibu, kita laksanakan puasa dengan ikhlas. Puasa dengan ikhlas, tarawih janganlah lupa. Sebulan kita lakukan, lapar haus telah dirasa. Puasa dengan ikhlas, laksanakan. Tarawih janganlah lupa, berjamaah. Yang ketiga, bayarkan zakat fitrah. Ini yang dimaksud tiga tuku sajarang di situ api mangkoidui, dan pahala puasa kita sampai kepada Allah. Kata Allah dalam hadis qudsi, sumu ajzi, puasa itu langsung aku yang memberikan pahalanya. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih rahimahullah, kalau ada kata-kata yang salah, yang tidak pada tempatnya, saya minta maaf kepada seluruh kaum muslimin, kaum muslimat, dan kita bersegera minta ampun kepada Allah dengan taubat nasuha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.